Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, berjumpa lagi kita pada kajian yang ke-63 kali ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan kajian kita tentang ghibah ini. Untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajiannya dengan judul sebab yang mengajak ghibah. Ketahuilah bahwa yang mendorong ghibah itu banyak, tetapi dapat dirangkum menjadi 11 sebab. 8 sebab diantaranya berkaitan dengan diri orang awam, sedangkan 3 penyebab yang lainnya lagi berkenaan dengan ahli agama dan golongan tertentu. 8 penyebab itu adalah sebagai berikut. Penyebab yang pertama yaitu melampiaskan kemarahan, dan ini di level awam. Itu terjadi apabila ada sebab yang membuat orang marah. Apabila kemarahannya memuncak, maka itu akan melampiaskan dengan menyebut keburukan orang lain sehingga lidah dengan mudah mengucapkan secara alami jika tidak ada kekuatan agama yang tertanam. Kadang orang tidak mau melampiaskan kemarahannya sehingga terpendam dalam batin yang akhirnya menjadi dendam yang terus-menerus menjadi sebab yang mendorong untuk menyebutkan keburukan orang lain. Dendam dan kemarahan merupakan salah satu penyebab utama untuk melakukan ghibah. Inilah sebab yang mendorong orang untuk berbuat ghibah yang pertama. Kemudian sebab yang kedua adalah menyesuaikan diri dengan kawan-kawan, berbahasa basi kepada teman dan mendukung pembicaraan mereka. Jika mereka bercanda dan membeberkan kehormatan orang lain, maka ia merasa bahwa jika ucapan mereka dibantah atau pembicaraan itu dihentikan, mereka akan merasa keberatan dan menjauhi dirinya. Oleh karena itu, subjek yang terkait mendukung mereka dan melihat itu sebagai pergaulan yang baik, serta merupakan basa-basi dalam persahabatan. Kadang teman-temannya marah, lalu ia merasa perlu untuk ikut marah demi menunjukkan kebersamaan dalam susah dan senang, sehingga akhirnya ia larut bersama mereka menceritakan aib dan keburukan orang lain. Kemudian lagi ada sebab yang ketiga, yaitu ada orang yang merasa bahwa dirinya lah yang akan menjadi sasaran dan bahan cemoohan atau menjelek-jelekkan keadaannya di hadapan orang yang disegani atau memberikan kesaksian yang akan memberatkannya, maka sebelum ia dicemoohkan dan dijatuhkan akibat kesaksian itu, ia segera mendahului menyebutkan hal-hal jelek yang ada pada diri orang itu. Kemudian berdalih dan mengatakan, sebenarnya bukanlah kebiasaanku untuk berdusta. Sesungguhnya aku hanya ingin memberitahu kamu tentang ini. Dan ternyata semua itu sesuai dengan apa yang kuceritakan. Kemudian lagi ada sebab yang keempat, yaitu orang yang menyebutkan sesuatu untuk melepaskan diri, lalu ia menceritakan apa yang dilakukan seseorang. Memang merupakan haknya untuk melepaskan diri dan tidak menyebutkan apa yang ia lakukan, sehingga ia tidak menisbatkan satu perbuatan kepada orang lain atau menyebutkan bahwa seseorang itu telah ikut bersamanya melakukan perbuatan itu demi untuk memberikan keringanan pada dirinya berkenaan dengan perbuatan tersebut. Kemudian sebab yang kelima yaitu mengada-ada dan ingin membanggakan diri, yaitu mengangkat dirinya dengan cara menceritakan kekurangan orang lain. Seperti misalnya Anda mengatakan si fulan itu bodoh, pemahamannya dangkal dan kata-katanya lemah. Orang yang berkata seperti ini bertujuan untuk menunjukkan kelebihannya secara tidak langsung dan memperlihatkan bahwa ia lebih berilmu dari orang yang disebutkannya, atau ia agar tidak membesar-besarkan orang lain sebagaimana ia dibesar-besarkan sehingga dia menjatuhkan orang lain tersebut. Kemudian sebab yang keenam adalah rasa dengki, yaitu barangkali
orang yang terkait merasa dengki kepada seseorang yang banyak dipuji-puji orang, dicintai dan dimuliakan. Lalu ia ingin karunia itu hilang dari orang tersebut dan dia tidak mendapatkan cara lain selain menghinanya. Kemudian ia ingin menghilangkan wibawa orang itu dalam pandangan manusia sehingga mereka tidak lagi memuliakan dan menyanjungnya, sebab terasa berat baginya mendengarkan ucapan orang banyak yang memuji dan menyanjung serta memuliakan seseorang tersebut. Inilah bentuk dasar kedengkiannya. Kemudian sebab yang ketujuh yaitu bermain-main, bersenda gurau dan mengisi waktu kosong dengan lelucon. Contohnya, dengan menceritakan aib orang lain yang dapat membuat orang tertawa dengan cara menirukannya. Penyebabnya adalah rasa sombong dan ujub atau bangga pada diri sendiri. Kemudian sebab yang kedelapan, melecehkan dan mengejek seseorang untuk menghinakannya. Hal ini terjadi ketika orang yang diejek itu berada di hadapannya atau ketika ia tidak ada. Penyebabnya adalah kesombongan dan memandang kecil orang yang dihina. Sahabat sekalian, inilah 8 sebab yang mendorong orang untuk melakukan gibah di level awam. Selanjutnya yaitu ada lagi 3 sebab yang berkenaan dengan orang tertentu yang merupakan masalah yang sangat tersembunyi dan terpendam, sebab dia merupakan kejahatan yang disembunyikan oleh setan dalam tampilan kebaikan. Di dalamnya ada kebaikan, akan tetapi setan selalu menyusupkan kejahatan di dalamnya. Dan penyebab di level ini dialami oleh orang-orang yang berilmu. Sebab yang pertama yaitu munculnya keheranan dalam menolak kemungkaran dan kesalahan dalam beragama. Misalnya, seseorang mengatakan, alangkah mengherankan apa yang kulihat dari si bulan. Kadang-kadang dia jujur dengan ucapannya itu dan keheranannya disebabkan kemungkaran. Tetapi seharusnya dia tidak menyebutkan nama atau orang tertentu, sehingga setan memudahkannya mengingat nama tersebut untuk memperlihatkan keheranannya. Dengan demikian, dia menjadi seorang penggunjing dan berdosa tanpa disadarinya. Termasuk dalam masalah ini ucapan seseorang yang mengatakan seperti ini, saya kagum dengan si Fulan, betapa cintanya ia terhadap pembantunya, sedangkan ia jelek. Atau kalimat seperti ini, bagaimana bisa ia duduk bersama si Fulan, padahal si Fulan itu bodoh. Kalimat-kalimat seperti ini sebetulnya adalah kalimat-kalimat ghibah. Sebab yang kedua yaitu mengasihani, yaitu seseorang merasa kasihan atau iba disebabkan sesuatu yang menimpa orang lain, lalu ia berkata seperti ini, kasihan si Fulan, apa yang menimpanya telah membuatku sedih. Ya, boleh jadi ia jujur dalam mengungkapkan kesedihan itu sehingga membuatnya tidak berhati-hati lalu menyebutkan nama orang lain dan akhirnya jatuh ke dalam ghibah. Kesedihan dan kasih sayangnya itu merupakan suatu yang baik, begitu pula keheranannya. Akan tetapi setan menggiringnya kepada kejahatan tanpa ia sadari. Merasa kasihan dan merasa sedih bisa diungkapkan tanpa harus menyebutkan nama seseorang. Tetapi setan mendorongnya untuk terus menyebutkan nama itu agar pahala rasa kasihan dan rasa ibanya itu hilang. Kemudian sebab yang ketiga yaitu marah karena Allah. Seseorang kadang marah terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain ketika dilihat atau didengarnya, lalu dia memperlihatkan kemarahannya dan menyebutkan nama orang yang dimarahinya. Semestinya ia memperlihatkan kemarahannya itu dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan ia tidak seharusnya memperlihatkannya kepada orang lain, atau seharusnya dia merahasiakan namanya serta tidak menyebutkan keburukannya. Ketiga hal inilah merupakan hal-hal yang sulit diketahui para ulama, apalagi orang awam. Mereka beranggapan bahwa merasa heran, merasa kasihan, dan marah jika dilakukan karena Allah, maka menjadi alasan yang membolehkan penyebutan nama. Ini adalah suatu kekeliruan, karena keringanan atau rukhsah dalam ghibah adalah keperluan-keperluan tertentu tanpa penyebutan nama. Oleh karena itu, tidak mengapa menyebutkan nama tanpa sengaja, bahkan diberikan keringanan untuk menyebutkan nama jika ada hal-hal khusus yang tidak bisa dihindarkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Amir bin Watsilah bahwa ada seseorang laki-laki lewat di hadapan sekelompok orang. Laki-laki itu mengucapkan salam kepada mereka dan mereka membalas salamnya. Ketika laki-laki itu telah berlalu, salah seorang dari kelompok orang berkata,
sungguh aku membenci orang ini karena Allah. Maka orang-orang yang ada di situ membalas perkataannya, alangkah buruknya apa yang engkau katakan. Demi Allah, kita akan mengatakan hal ini kepadanya. Kemudian mereka berkata kepada salah seorang di antara mereka, hai kamu, bangun dan kejar laki-laki tadi, lalu beritahukan kepadanya apa yang telah dikatakan oleh orang ini. Maka laki-laki yang diperintahkan oleh mereka itu pergi dan menyusul laki-laki tadi, lalu memberitahukan kepadanya apa yang telah terjadi. Laki-laki itu mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang telah terjadi. Rasulullah mengutus seseorang untuk memanggil orang yang telah membenci laki-laki itu. Beliau menanyainya, maka jawabannya, benar, aku telah mengatakan hal itu. Nabi SAW berkata, mengapa kamu membencinya? Jawabannya, aku adalah tetangga laki-laki itu ya Rasulullah. Aku sangat mengetahui tentang keadaannya. Demi Allah, aku melihatnya hanya mengerjakan salat fardu saja. Laki-laki itu lalu menjawab, wahai Rasulullah, tanyakan padanya, pernahkah dia melihatku mengakhirkan salat dari waktunya, atau aku tidak sempurna dalam melakukan wudhu, ruku atau sujud? Rasulullah menanyainya, maka jawabannya, tidak pernah Rasulullah. Lalu dia menambahkan, demi Allah Rasulullah, aku melihatnya juga melakukan puasa wajib pada bulan ini saja. Laki-laki itu membalasnya, wahai Rasulullah, tanyakan padanya, pernahkah aku mendapati berbuka di siang hari atau mengurangi kewajibanku pada bulan tersebut? Rasulullah menanyakan hal itu lagi kepada orang tadi, dan jawabannya, tidak, tambahnya lagi, demi Allah, aku tidak pernah melihatnya memberikan sedekah kepada peminta-peminta atau orang miskin, dan aku tidak pernah melihatnya menginfakkan hartanya di jalan Allah, kecuali kewajiban zakat saja. Jawab laki-laki itu, wahai Rasulullah, tanyakanlah kepadanya, pernahkah dia melihatku mengurangi kewajibanku dalam kewajiban zakat itu, atau menghindar dari pemungutan zakat? Rasulullah menanyakan lagi kepada orang tadi, maka orang tadi menjawab, tidak juga ya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah SAW berkata kepada laki-laki yang memendam kebencian tersebut, qala Rasulullah, kum fala'allahu khairum minka, yang artinya, pergilah, barangkali dia. Rasulullah sambil menunjuk kepada laki-laki yang dibencinya itu dan berkata, lebih baik darimu. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan jalur periwayatan sahih. Sahabat sekalian, jadi inilah 11 penyebab yang mendorong orang untuk melakukan ghibah di level awam dan juga di level orang yang berilmu. Di level orang yang awam ada 8 penyebab yang mendorong orang untuk menggibah, dan di level orang berilmu ada 3 penyebab yang mendorong orang untuk menggibah. Di level orang awam, 8 penyebab tersebut yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama yaitu melampiaskan kemarahan, yang kedua menyesuaikan diri dengan kawan-kawan, kemudian yang ketiga merasa bahwa dirinya lah yang akan menjadi sasaran dan bahan cemoohan, kemudian yang keempat yaitu menyebutkan sesuatu untuk melepaskan diri, lalu ia menceritakan apa yang dilakukan seseorang, kemudian yang kelima mengada-ada dan ingin membanggakan diri, keenam adalah rasa dengki, dan ketujuh adalah bermain-main, bersenda gurau, dan mengisi waktu kosong dengan lelucon. Kedelapan yaitu melecehkan dan mengejek seseorang. Dan untuk di level orang berilmu, penyebab orang menggibah adalah yang pertama, munculnya keheranan dalam menolak kemungkaran dan kesalahan dalam beragama. Yang kedua yaitu mengasihani, yaitu seseorang merasa kasihan atau iba disebabkan sesuatu yang menimpa orang lain, lalu ia berkata, dan dalam perkataannya itulah terjadi ghibah. Kemudian yang ketiga yang terakhir yaitu marah karena Allah tetapi tidak tepat sasaran. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini, dan untuk ke depan kita akan melanjutkan lagi kajian ghibah tersebut dengan judul kajian ghibah yang diperbolehkan. Demikianlah kajian singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah meridhoi. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya.
Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.